Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabihi wa mustafahu Muhammadun wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin wa ba'd. Segala tahmid, puja-puji bagi Allah Zat yang menciptakan dan menentukan segala sesuatu. Atas ketentuan dan hukum-hukumnya lah kita mendapatkan keberkahan sehingga dapat menyelenggarakan sekaligus menyimak majelis kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jerman, yang semoga ini diberkati dan bermanfaat bagi kita semua. Sholawat dan salam tentu saja semoga dan selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan contoh-contoh dari beliau lah dan juga sekaligus apa yang beliau berikan, baik itu diucapkan maupun dalam bentuk tindakan, kita dapat menyempurnakan cara beragama kita, menyempurnakan akidah kita, menyempurnakan akhlak kita, yaitu akhlak Islam, yang tentu saja kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penyelenggaraan kajian Ramadan pada hari ini, alhamdulillah sudah hadir di channel ini, di channel PCIM Jerman, Al-Mukarram Al-Ustadz Fahmi Salim dari Jakarta. Dan beliau ini sudah sangat masyhur dengan aktivismenya dan juga dakwah-dakwah beliau yang tentu saja sudah kita kenal, kita ketahui bersama, dan juga sering sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya mampir juga di Jerman ya Ustadz, dan juga beberapa kali di negara-negara Eropa kalau tidak salah ya. Dan ini kesekian kalinya, alhamdulillah, di tengah pandemi ini, Ramadan yang mungkin sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya, dan di Indonesia saat ini tengah malam lebih ya. Alhamdulillah, dan kami juga berterima kasih kepada Ustadz Fahmi Salim yang telah menyempatkan, meluangkan waktunya. Tentu saja hari-hari ini beliau sangat sibuk ya. Alhamdulillah masih menyempatkan waktu beliau dan nantinya akan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan juga memberikan nasihat-nasihat yang tentu saja sudah kita nantikan dan harapkan. Baik, untuk pada sesi ini, pada kesempatan ini, kita akan mendiskusikan dan juga mendengarkan tausiah dari beliau berkaitan dengan apa itu ujian, tentang bagaimana ujian dan juga musibah itu, terutama ya, musibah sebagai nutrisi kehidupan. Nah, apakah musibah itu bisa dianggap ujian atau justru malah itu menjadi nutrisi bagi kehidupan yang sehari-hari kita jalani ini? Nantinya Ustadz Fahmi Salim akan memberikan tausiah-tausiahnya, dan juga ada hal yang sangat-sangat penting di sini dan juga sekaligus sangat-sangat kita nanti-nanti berkaitan dengan ayat-ayat anti galau atau ayat-ayat penghilang galau. Bagaimana sih kita sebagai Muslim itu berusaha untuk melakukan recovery pada diri kita sendiri, untuk melakukan cope terhadap musibah yang kita hadapi, khususnya di masa pandemi ini. Nah, tentu saja nanti kita berharap ada nasihat dan juga ilmu yang akan dibagikan oleh beliau berkaitan dengan ayat-ayat penghilang galau atau ayat-ayat anti galau ini. Nah, tentu saja
waktu dan juga ruang kami persilahkan sepenuhnya kepada Ustadz Fahmi Salim. Terima kasih. Ya. Ini kameranya bisa fullin saya apa gimana? Nggak bisa ya? Di full kan? Oke. Di fullin gimana? Ini udah di fullin. Oh gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seraya kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan seluruh umatnya, mudah-mudahan mendapatkan curahan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyapa teman-teman yang saat ini berada di Jerman, di Austria, dan juga wilayah-wilayah yang masih dalam cakupan ya PCI Muhammadiyah Jerman Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat semua, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini atau sore hari ini waktu Jerman kita bisa berjumpa bertatap muka, dan alhamdulillah kita sudah 2 kali ya berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita adakan ya pagi dan siang hari, ya siang hari waktu Jakarta. Tapi sekarang hari ini berhubung menyambut ya 10 malam terakhir Ramadan ini. Ya, ini malam yang ke-21. Alhamdulillah, di malam ganjil juga ya kita ada perubahan sedikit jadwal waktunya ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi, bahkan mungkin kalau di Jerman sedang semangat-semangatnya nih menunggu waktu berbuka puasa ya. Iya betul Ustaz. Ya, puasa di sana berapa jam Mas? Di sini sekitar 18 jam ya, subhanallah. Wah, saya belum tentu sanggup itu kalau puasa 18 jam. Ya. Di Mesir paling lama puasa ya mirip-mirip jam kalau musim panas ya. Kalau di Mesir itu dulu saya pernah mengalami musim panas puasa di Mesir itu, alhamdulillah saya belum pernah mengalami. Saya selama 10 tahun di sana. Ya, awal saya datang mahasiswa tahun 97, awal krisis moneter. Itu bulan puasanya bulan Desember. Itu sedang puncak-puncaknya musim dingin. Alhamdulillah ya. Awal Desember itu. Subhanallah. Sampai terakhir saya pulang selesai S2 itu baru menjelang ya. Itu masuknya sudah musim semi. Ya, jadi mundur dari Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu di akhir April waktu itu terakhir saya. Jadi alhamdulillah belum pernah mengalami yang namanya puasa musim panas selama di Mesir. Ya, itu rezeki saya lah. Rezeki. Iya. Nah, yang lewat daripada itu ya pasti sudah mengalami semua. Ya, sama. Ya, itu biasanya waktunya memang sahurnya lebih awal. Ya, luar biasa. Jam 4 udah selesai sahur. Setengah 5 itu sudah subuh. Ya, kemudian bukanya juga sama sekitar jam 8. Jam 8 lebih biasanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
eh, pada malam ini ya, waktu atau dini hari waktu Jakarta, kita akan mengkaji ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kedamaian dan ketentraman. Ya. Sebab banyak di antara kita mungkin yang memiliki anggapan bahwasanya ayat-ayat Allah ini yang terutama yang ada dalam Al-Quran ini kayaknya ayat-ayat yang menakutkan ya, tentang neraka, tentang azab, tentang apa namanya itu peristiwa-peristiwa yang mencekam gitu ya, baik yang dialami oleh umat Nabi terdahulu maupun yang akan dihadapi manusia pada akhir zaman, apalagi di hari kiamat nanti ya. Sebenarnya ayat Al-Quran ini ya, inilah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran ya, yang dalam peristiwa yang kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Ya, peristiwa turunnya Al-Quran ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, untuk pertama kali dalam sejarah manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun sudah pernah menurunkan wahyu-wahyu kepada para nabi dan rasul sebelumnya, ya, tetapi ya Al-Quran ini berbeda dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, dia adalah merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW. Ya, kalau Nabi dan Rasul sebelumnya itu mukjizat mereka itu adalah pembuktian fisik, ya, pembuktian fisik atas kebenaran risalah mereka. Ya, kalau kita yang paling mudah untuk kita ambil contoh ya, mukjizatnya Nabi Isa itu ya dari sisi penyembuhan ya, secara medis, menyembuhkan orang sakit ya, yang buta, kemudian penyakit kusta, kemudian bisa menghidupkan orang mati dan lain sebagainya. Mukjizatnya Nabi Musa itu adalah berupa apa? Tongkat ya, yang diceritakan dalam banyak ayat Al-Quran itu sangat dahsyat kekuatannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mukjizatnya Nabi Sulaiman itu berupa apa? Ditundukkan oleh Allah ya, untuk kerajaan Sulaiman ini luar biasa ya. Bukan hanya angkatan bersenjatanya itu dari kalangan manusia, tapi juga dari kalangan jin dan burung-burung. Wa husyira li Sulaimana jududuhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Ya, kemudian beliau ini mendapatkan banyak sekali keutamaan, kelebihan ya, harta benda berlimpah, kemudian kemampuan teknologi ya, kemampuan apa namanya itu bisa menghadirkan apa sesuatu yang tidak terjangkau ya, itu bisa ada, bahkan konon ya, ini namanya nggak tahu ini ilmu beneran atau ilmu gotak-gatuk gitu ya. Dia mengatakan apa Candi Borobudur itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Ya. Nah, kalau begitu jadinya nanti Israel bisa mengklaim nanti ya the Holy Land ya, Promised Land itu ada di Jawa nanti, jangan-jangan ya, bukan di Palestina lagi. Ya. Itu apa namanya, sesuatu yang memang agak jauh dari pemikiran kita, tetapi ada saja orang yang memiliki pandangan seperti itu ya, dan banyak nabi-nabi sebelumnya seperti itu. Nah, Al-Quran ini berbeda ya, dia bukan hanya sekedar kitab suci, pedoman hidup, tetapi ya Al-Quran ini adalah ya sekaligus menjadi mukjizat pembuktian terbesar atas kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, kehebatan Al-Quran ini dia mampu berdialog ya dengan seluruh ya umat manusia di zaman manapun adanya, dengan pembuktian-pembuktian yang sangat luar biasa. Ya, dan Al-Quran ini adalah kitab suci yang mampu menyingkap seluruh rahasia kehidupan, ya, kehidupan baik di dalam lingkup makro
yaitu makrokosmos, maupun dalam lingkup kehidupan sosial manusia, yaitu mikrokosmos. Ya, sebab sunnatullah ini ada dua. Sunnatullah yang ada di alam semesta, ya, itu makrokosmos, ya. Bagaimana sistem kehidupan di alam semesta tata surya ini, semua itu berjalan yang disebut dengan dalam Al-Quran itu apa? Dzalika taqdirul azizil alim. Ya, la syamsi yanbaghi ayyudrikal qamar walal qamaru sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Ya, itu luar biasa. Itu aturan hukum-hukum sunnatullah di alam semesta ini tidak ada perubahan. Nah, itu disingkap oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Satu-satunya kitab suci yang mampu menjelaskan, ya, sistem tata semesta ini secara akurat dan sesuai dengan sains modern. Nah, yang kedua adalah Al-Quran mengungkap rahasia yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Karena manusia ini alam yang sangat unik, ya, berbeda dengan makhluk tumbuhan, hewan, even itu jin dan malaikat, ya. Makhluk manusia ini diciptakan Allah dengan sangat istimewa, ya. Allah ciptakan Adam, ya, kelihatannya sederhana, tetapi itu dampaknya luar biasa. Itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Konsep kekhalifahan itu jauh lebih rumit, lebih kompleks daripada sekedar saat ini yang jadi wacana politik atau wacana pemikiran yang lalu dibentur-benturkan antara Islam dan nasionalisme, misalnya seperti di tanah air kita. Konsep kekhalifahan itu jauh lebih kompleks dan lebih keren, gitu ya, dari sekedar yang diributkan oleh orang saat ini. Dia bicara tentang alam mikrokosmis kehidupan manusia. Sunnatullah dalam bidang sosial, ekonomi, politik, ini yang dibicarakan oleh Al-Quran dengan begitu luar biasa. Nah, salah satunya bicara tentang apa? Rahasia takdir. Ya. Bagaimana Allah bicara tentang alam semesta, bicara tentang kehidupan sosial manusia, itu dengan pendekatan yang luar biasa. Nah, kalau kita berbicara tentang kalau manusia ini tidak punya pengetahuan, ya, tentang, ya, apa rahasia di alam semesta ini, bagaimana dan mengapa Allah memberikan takdir seperti ini, bencana dan musibah, tentu kita tidak akan punya pegangan. Karena urusan takdir, ya, itu tidak bisa kita pelajari dari bangku kuliah, Mas. Ya, teman-teman semuanya, nggak bisa kita pelajari urusan takdir, jodoh, rezeki, ya, takarannya, hidup mati, ajal kita, itu nggak bisa kita pelajari melalui buku-buku diktat kuliah. Ya, hatta buku filsafat sekalipun Anda tidak bisa dapat. Tapi Al-Quran ini sanggup, ya, memberitakan kepada kita dengan pembuktian yang, ya, secara ilmiah, secara rasional, dan juga masuk ke dalam hati kita. Ya. Penjelasan tentang apa itu kematian, untuk apa manusia diciptakan, apa dan bagaimana mestinya dia harus menjalani kehidupan di dunia ini. Lalu kemudian dia akan kembali kemana, tujuan akhirnya apa, ya, pembalasan, konsep tentang tanggung jawab hidup manusia, itu semua dijelaskan di sini, ya, termasuk menghadapi musibah dan takdir Allah, apa fungsinya, apa gunanya, ya, itu yang tidak bisa dijelaskan oleh karya-karya humaniora atau karya-karya sains manusia, termasuk filsafat. Ya, kemarin saya kemarin siang ini, ya, yang mestinya waktu kita berjumpa dengan teman-teman di Jerman, ini saya dialog dengan dosen-dosen, ya, UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Ya, itu kan dosen-dosen guru besar macam-macam itu, ya. Saya bilang, Bapak pernah nggak, ya, belajar tentang takdir, tentang musibah itu, penjelasan yang sedemikian rumit, ya, mungkin bahwa Bapak belajar tentang matematika, fisika, biologi, ya, karena itu kan IKIP, ya, IKIP Bandung itu, ya, itu mereka ahli-ahli di bidang pendidikan. Pernah nggak belajar tentang rahasia takdir, rahasia musibah itu, dan bisa dijelaskan hanya dalam dua halaman buku, ya, dengan konsep yang sangat memukau.
Ya, saya lalu berikan contoh tentang kisah Nabi Musa dan Khidir. Ya, itu luar biasa. Al-Quran mampu membicarakan tentang masalah-masalah fundamental yang berada di luar jangkauan dirinya, itu kena dalam kehidupan manusia itu hanya dengan dialog antara Musa dan Khidir. Selesai urusan masalah manusia ini. Ya, dan itu yang tidak bisa kita pelajari. Ya, padahal kita merasa sudah begitu hebat dengan sains yang kita kuasai, dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ya, ini dibandingkan dengan penjelasan Al-Quran ini masih jauh, ya, luar biasa. Maka itu, nah, kenapa kita sering membaca ayat-ayat Allah? Ayat-ayat Allah kauniyah ini bukan hanya sekedar ayat-ayat tentang sains, ya. Saya ingin sampaikan di sini, kita sharing ayat-ayat ini dari mana tadi masuknya, saya lupa lagi. Oh, sudah. Dari Ya. Betul sekali, Ustaz. Nah, ya, ini ya. Kita belajar tentang ayat-ayat Allah itu bukan hanya ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat sains kan banyak tuh, ya. Ada tren. Bagaimana kita mempertemukan antara atau mendialogkan antara agama dengan sains. Itu dengan pendekatan ayat-ayat tentang biologi, ayat-ayat fisika, kemudian ayat-ayat tentang penciptaan manusia dan lain sebagainya. Nah, ini ayat-ayat tentang sunnatullah di alam semesta. Ya, sunnatullah mengatakan apa? Hukum-hukum, ya, hukum-hukum sosial, hukum-hukum termasuk juga ilmu jiwa, ya, yang bisa membaca kejiwaan manusia ini ketika dia menghadapi suatu musibah dan cobaan. Nah, ini keren banget ini, ya. Saya terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, yaitu Imam Muhammad ibnu Sirin. Ya. Ini lahir tahun 33 Hijriah dan wafat tahun 110 Hijriah. Artinya apa? Masa yang dekat sekali dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad wafat itu tahun berapa? 10 setelah hijrah. Tahun 10 setelah hijrah. Berarti beliau 23 tahun setelah wafatnya Muhammad ini beliau baru lahir. Dan di masa kekhalifahan siapa? Ya, Utsman bin Affan kalau tidak salah. Ya, di masa ini 33 Hijriah ini masih Utsman bin Affan. Nah, artinya dekat sekali dengan zaman kenabian, ya. Ini ulama terkenal sekali dengan karyanya yaitu tentang takwil mimpi. Nah, barangkali kalau saudara-saudara pernah membuka-buka nama Ibnu Sirin ini sangat lekat dengan Takwil mimpi. Takwil mimpi, ya. Takwilur ru'ya, subhanallah, ya. Itu kitabnya yang sangat terkenal. Nah, Imam Muhammad bin Sirin ini, ya, itu mengatakan apa? Semua kesulitan dan musibah akan lenyap dengan izin Allah setelah membaca 7 ayat penyelamat dari bala. Ya. 7 ayat penyelamat dari bala. Maksudnya apa? Apakah kita hanya merapal-rapal seperti halnya mantra-mantra, atau sekedar ditempel di dinding, ya, atau misalnya ayat ini kita tulis di atas kertas lalu dibakar kemudian diminum, ya, dimasukkan ke dalam kopi misalnya, ya, misalnya seperti ini saya minum kopi ini malam-malam, diminum, ya, dengan harapan apa? Ya, kalau dulu zaman waktu mondok mungkin ya ada pintar, ya, bisa hafal. Supaya bisa hafal katanya kan ayat Quran itu dibakar lalu diminum, ya. Saya pikir-pikir ini apa kok tadi ada begitu gitu, ya, aneh juga gitu, ya. Ya nggak seperti itu, ya. Proses pemahaman internalisasi ayat-ayat Al-Quran ini ternyata dulu di zaman para sahabat, ya, tabiin itu ulama besar itu bukan dengan cara-cara yang konyol, ya, bukan dengan cara merapal atau dibacakan ke minuman gelas, ya, sampai ada sekarang itu kan, ya, ada sebagian, kalau di Malaysia itu ada, Mas, atau kalau di sini ya, mungkin ada juga cuma tidak seheboh di Malaysia itu cerita teman-teman di Malaysia itu ketika ustadz tampil atau kiai-kiai di sana itu ceramah tabligh gitu, ya, itu mereka ada bukan hanya menjual produk-produk muslim kayak misalnya kopi ginseng atau madu atau
apalah produk-produk yang herbal gitu ya. Tapi ada juga yang menjual apa? Air botol minuman yang sudah dibacakan doa. Ah, Iya, dijual. iya. Itu bukan bukan air zam-zam loh ya. Air zam-zam dijual, dibeli, ya oke lah. Ini yang seperti itu tuh banyak. Nah, ini kadang-kadang ini yang membuat umat Islam ini kelihatan sepertinya agak konyol gitu. Meskipun tentu saja kalau doa dibacakan, ya, Al-Quran dibacakan, dipanjatkan, lalu misalnya ayah seorang bapak minumkan ke anak-anaknya, itu boleh saja, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau dijual secara umum gitu, jadi komoditas itu sebenarnya jadinya kelihatannya konyol gitu. Nah, ini pemaknaan para sahabat ya, para tabi'in terhadap Al-Quran itu jauh dari hal-hal yang seperti itu. Ya, mereka betul-betul meresapi, ya betul-betul mereka tadabburi. Sebab apa? Metode pendidikannya itu tidak seperti kita yang hanya mengandalkan hafalan, ya. Lalu kemudian secara tekstual atau apa namanya hanya sekedar dibaca saja. Tapi para sahabat itu metode pendidikan Qurannya itu kata sahabat senior Utsman bin Affan bahwasanya kami menerima 10 ayat dari Rasulullah, kami baca dan kami hayati, kami pelajari isinya dan kami amalkan. Dan kita tidak akan mengambil ayat yang baru, ya, tidak akan lebih dari 10 ayat yang tadi sebelum kami mampu atau sanggup untuk mengamalkan isinya. Itu ya, luar biasa itu. Jadi proses internalisasi Quran ini masuk gitu ke dalam hati dan pikiran mereka. Nah, ini ayat-ayat Tigalau ini dikumpulkan oleh Imam Muhammad Ibn Sirin dan isinya luar biasa. Itu mengandung sunnatullah, rahasia takdir, musibah semua ada di sini. Ya, apa? Yang pertama, itu kan ada 7 ayat ya. Itu surat At-Taubah ayat 51, ini yang pertama. Apa firman Allah? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, katakanlah, wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Ya, subhanallah. Nah, ini kalau kita baca ini, ya, kita akan memiliki imunitas. Ya, bukan imunitas ini kan tidak hanya dalam pengertian medis, ya, kekebalan tubuh, kita punya tubuh yang sehat karena misalnya rajin olahraga, istirahat tidur teratur, kemudian makan makanan yang sehat, ya, kemudian kita kena dapat sinar matahari gitu ya di pagi hari misalnya dan lain sebagainya lah cara ini. Tapi ini juga imunitas untuk jiwa kita. Ini yang sering kali diabaikan oleh manusia modern. Ya, imunitas tubuhnya dia perkuat. Ya, dengan segala macam cara tadi sudah saya sebutkan. Ya, minum vitamin ini, vitamin anu dan sebagainya. Tapi imunitas jiwanya tidak kuat. Ya, ketika dia menghadapi, kita ini kan sudah punya sistem kesehatan yang bagus, ya, pengecekan kesehatan tapi kenapa masih kena corona juga gitu kan? Nah, ini kadang-kadang ya nggak kuat dia imunitasnya, nggak menerima itu semua, ya, abai, ya, bahkan ada terkesan meremehkan. Ketika awal-awal terjadinya corona ini di beberapa negara, terutama ya di Eropa, ya, termasuk Spanyol, ya, negara terakhir yang saya kunjungi itu luar biasa. Kita di sana satu-satunya mungkin ya turis dan orang asing yang pakai masker. Ya, kata pemandu tur itu kita di sini pemerintah hanya menyarankan pakai masker bagi yang sakit saja. Saya bilang tidak. Ya, saya nggak mau ambil resiko dan itu betul. Akhirnya WHO meralat kan. Ya, buat yang sehat juga untuk memutus mata rantai itu harus pakai masker. Ya, ini kadang-kadang meremehkan. Di jalan ada orang pakai masker di sana. Atau polisi, bandara, semua. Ya. Nah, ini yang kering-kering abai. Nah, di sini kita penting apa? Punya keyakinan. Ini seorang muslim ini beda. Ya, seorang muslim kalau dia berinteraksi dengan Quran, ya, dia meyakini
Tidak ada yang menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan Allah. Ya. Wa maulana, dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ini akan memberikan apa? Kekuatan jiwa kita. Musibah sebesar apapun, ya, bencana sebesar apapun, ya, kalau kita sudah berupaya berikhtiar yang terbaik, ya, kita berupaya untuk preventif, ya, menghindarkan diri dari apa, tetapi masih juga misalnya kita masih tetap kena, itu ya kita sudah punya pegangan dari nas-nas Allah dalam Al-Quran tentang musibah itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Nabi mengatakan, ya, wabah taun itu adalah rahmatul lil mu'minin. Ya, itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini yang dalam konsep apa namanya, di luar Islam tuh nggak ada yang seperti ini. Ya, azab bagi siapa yang dia kehendaki dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau ada orang Islam yang meninggal karena wabah penyakit itu, ya, apapun namanya dan bentuknya tentu berbeda-beda dari satu zaman ke zaman yang lain. Itu kata Rasulullah, kalau dia terima dengan ikhlas, dia terima dengan kesabaran dan meyakini la yusibana illa ma kataballahu lana, kata para ulama, maka dia mati syahid. Ya. Dia mati syahid, tidak sia-sia kematian. Gitu. Padahal mati syahid ini kan harapan tertinggi, ya. Jarang orang bisa dapatkan predikat mati syahid itu kecuali ya secara ditentukan betul secara detail dalam yang kedua Islam ini. Surat Yunus ayat 107. Surat Yunus ayat 107. Iyamsaskallahu wa iyamsaskallahu fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ayat 51 itu saja sudah memberikan, ya, kekuatan dalam jiwa kita bahwa apa yang menimpa kita itu tidak lain adalah apa yang Allah sudah tuliskan, sudah Allah tetapkan. Ya, tidak ada yang luput, ya, dari situ. Dan kita diberikan ketenangan lahir batin. Allah melindungi kita. Allah tidak berlepas diri dari kita. Ya. Dan kita diminta untuk bertawakal kepada Allah. Nah, ini ditambah lagi. Jika Allah menimpakan satu bencana kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Fala kashifa lahu illa hu. Sebaliknya, kalau Dia menghendaki kamu untuk mendapatkan kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Ya, subhanallah. Ini artinya apa? Ya. Ayat-ayat ini memberikan ketenangan dalam jiwa kita bahwa madorot dan manfaat, ya, kesenangan dan kesulitan, ya, itu semua Allah yang atur, ya. Dan kita sudah diatur tata cara bagaimana menyikapinya. Kalau kamu kena musibah, kena kesulitan, ya, maka nggak ada yang bisa mengangkat kesulitan itu kecuali Allah, ya. Bukan diri kita, bukan orang lain, ya. Kita hanya berusaha dan berikhtiar, berdoa, tapi hasilnya tetap Allah yang menentukan. Ya, apapun kalau kita mendapatkan kebaikan, ya, kalau Allah sudah tetapkan kebaikan buat kita, maka tidak ada orang yang bisa menolak karunia itu. Meskipun ada orang yang iri hati, dengki, tidak senang, dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap ingin membuat kita celaka, tetapi Allah, ya, sudah tetapkan ini bukan, ya, tidak untuk dia, maka tidak akan terjadi bagi kita. Gitu. Nah, maka konsep Al-Quran ini mengatakan apa? Dia akan memberikan kebaikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ya, karena Allah Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya. Yang ketiga, ini adalah surat Hud ayat 6. Ya, surat Hud ayat 6 ini lebih dahsyat lagi. Ya. Apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustawda kullun fi kitabim mubin. Ya, tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Ya, coba bayangkan. Ini kalau kita maknai, ya, kita perhatikan alam semesta ini
ini betul-betul ya, ini fakta. Ini betul-betul sesuatu realitas yang tidak bisa dipungkiri oleh manusia. Ya, Allah sudah menjanjikan ya. Dia jamin semua rezeki seluruh makhluk bergerak atau bernyawa di bumi. Ya, bagi Allah kecil. Ya, karena perbendaharaan Allah itu nggak ada habisnya. Perbendaharaan Allah itu nggak akan berkurang. Ya, meskipun kita tiap hari makan, semua binatang, semua hewan yang terbang, yang melata, yang ada dalam lautan itu juga dikasih makan, ada rezekinya oleh Allah, itu tidak mengurangi perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kecil banget di bumi ini. Bumi ini kecil, ya, hanya partikel kecil dari seluruh tatanan alam semesta ini. Ya, apalagi kalau cuma urusan rezeki manusia, kecil banget. Ya, meskipun kita melihatnya, begitu rumit ya, ada tambang, ada energi, ada ini macam-macam, ada apa namanya pertanian, ada kebun yang harus kita cocok tanam supaya kita bisa makan, bisa konsumsi macam-macam. Tapi bagi Allah itu kecil banget gitu. Ya, dan itu semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ya, Allah itu tahu di mana tempat kediaman si binatang yang bergerak ini, makhluk yang bergerak itu, dan tempat penyimpanan ya, rezeki buat dia itu Allah tahu. Ya. Dan akan disampaikan ke dia. Nah, dalam ayat nanti satu lagi itu dikatakan apa? Allahu yarzuquha wa iyyakum. Nah, ini lebih menarik lagi. Dan semua itu telah tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi mau rezeki, mau apa saja, itu kalau Allah sudah tetapkan bagian dari kita nggak akan tertukar. Jadi orang Islam itu orang yang bertauhid nggak akan takut, ya nggak akan takut tertukar rezekinya. Ya, apa yang diusahakan itulah yang akan dapat diraih, dan apa yang diraih itu yang harus kita syukuri, ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, ya. Maka dalam Islam itu ada konsep itu, hidup apa? Qanaah. Menerima sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, bukan kita terima pasrah, ya, tetapi menerima itu dengan penuh rasa syukur, ya. Karena masing-masing itu sudah diberikan jatah hidupnya, jatah rezekinya, jatah semuanya itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jaminannya. Kita nggak akan tertukar. Maka tidak perlu orang mencuri, ya, tidak perlu orang lalu korupsi, ya, merasa dirinya ini kurang, ya, rezekinya kurang, itu karena orang itu tidak beriman, tidak bertauhid kepada Allah. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Orang ketika mencuri, ya, itu tidak beriman, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia merasa dirinya kurang, seolah-olah rezeki nggak ada. Padahal Allah sudah siapkan rezeki itu. Ya. Cuma kita, ya, ingin terburu-buru dan kita ingin lebih. Nah, ini penyakit manusia itu adalah melampaui batas, ya. Sehingga dia tidak lagi memiliki keimanan, ketauhidan kepada Allah yang memberikan rezeki bagi dia. Sehingga dia merasa, ya, saya harus memenuhi kebutuhan saya ini harus dengan mencuri, ya, yang menjabat, ya, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, ya, harus korupsi. Kalau tidak korupsi, ya, uang kementerian, uang apa namanya BUMN, kita nggak bisa hidup nih partai ini. Kita nggak bisa kasih konstituen. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, ini konsep-konsep ketauhidan ini sebenarnya sangat erat dengan pengelolaan, ya, pengelolaan masyarakat kita, pengelolaan negara. Maka ayat dalam Al-Quran itu ketika bicara tentang ayat tentang puasa, itu ayat 188 kan diakhiri dengan apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta-harta, ya, di antara kalian itu dengan cara yang batil. Orang puasa, kita disuruh lapar, ya, disuruh haus, disuruh menahan diri, ya. Pada akhirnya tujuan utamanya adalah jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Nah, jadi puasa ini latihan untuk mengendalikan apa? Mengendalikan diri supaya tidak korupsi, ya, supaya tidak makan harta dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Coba, luar biasa Al-Quran ini. Tidak ada kitab, ya, panduan seperti ini, ya, melarang kita untuk memberikan harta itu kepada hakim, ya, kepada apa namanya dewan yudikatif, ya. Nah, kalau sudah hakim, pengadilan,
proses peradilan sudah kena siraman uang, ini berbahaya. Ya, ini akan menimbulkan apa? Ketidakadilan, ya, akan ada kezaliman, dan itu di pangkal utamanya orang mencari keadilan itu, ya di situ. Kalau ini dirusak dengan korupsi, dengan suap menyuap, wah, hancur sudah tatanan masyarakat kita ini. Nah, itu kenapa? Karena konsep tauhid yang rusak, ya, dari orang yang beriman, yang berprofesi di tempat itu, ya, dia tidak percaya, tidak yakin dengan rezeki yang Allah sudah berikan, ya, dia harus cari dengan cara yang haram, dengan menambah pundi-pundinya dengan cara yang tidak benar. Nah, ini dalam Islam ini dikecam, gitu ya. Yang keempat, surat Hud ayat 56. Ya, inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa wa akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Sungguh aku bertawakal kepada Allah Tuhanku, ya, dan Tuhanmu. Coba bayangkan, kita disuruh bertawakal kepada Allah, ya. Allah itu apa? Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ini kadang-kadang unik, ya, aneh. Orang ketika krisis bukannya, ya, kembali kepada Allah, ya, untuk mencari pertolongan Allah, untuk meminta karunia Allah, rezeki yang halal, ya. Tidak sedikit orang, ya, yang tidak bertauhid baik, ya, imannya rusak, ya, dia malah mencari kepada selain Allah, ya, berlindung kepada selain Allah, ya. Orang ketika krisis, ya, ada yang menjual atau menggadaikan imannya. Kenapa? Datang ke dukun, datang ke paranormal, ya, datang minta bantuan setan, ya, untuk cari dapat rezeki, ya. Auzubillah min dzalik, ya. Dia bersekutu dengan setan, auzubillah, ya. Dengan cara apa? Berbuat syirik kepada Allah, ya, melarung laut, hasil bumi, hasil panen, kemudian minta rezeki supaya dilindungi dari bencana, ya. Kemudian datang minta cari pesugihan, itu Mas, ya. Pesugihan di mana itu biasanya? Ya, Gunung Kawi itu, ya. Nah, semedi, tempat-tempat keramat, nyembah kuburan lah, nyembah pohon, macam-macam. Nauzubillah. Padahal Allah itu Tuhan kita dan Tuhannya mereka, ya. Kenapa kita minta kepada makhluk? Kita minta kepada Allah yang punya sumber rezeki itu. Yang mana mereka ini yang kita mintakan bantuannya itu saja minta rezekinya kepada Allah, ya. Ya, bergantungnya saja mereka hidupnya itu kepada Allah. Aneh, ya. Manusia yang lebih sesat, lebih parah daripada binatang, ya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk minta kepada makhluk yang itu derajatnya lebih rendah daripada manusia, ya. Maka manusia ini dikatakan apa? Balhum adol, yang ada di atas muka bumi, di alam semesta itu semua apa? Bergerak, ya, dikuasai urusan oleh Allah semuanya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sungguh Tuhanku, ya, di jalan yang lurus itu. Nah, ini ayat-ayat ini memberikan apa? Ketenangan, ya. Beralih ke ayat yang lain, ya. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul ghafur wa huwal azizul hakim. Surat Fatir, ya, surat Fatir ayat 2, ya. Tidaklah apa saja yang di antara rahmat Allah yang dianugerahkan manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Kalau Allah sudah, ya, berikan rahmat kepada manusia itu, tidak ada yang bisa sanggup menahannya. Tapi sebaliknya, wa may yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Kalau apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang setelah itu. Dia Allah perkara dan maha bijaksana. Nah, jadi rahmat Allah kan luas, ya. Kita banyak sekali kehidupan kita ini. Semua dipenuhi dengan rahmat Allah. Bahkan Nabi mengatakan kalau dihitung, ya, di 100 bagian rahmat Allah, ya, itu Allah di dunia
bumi ini, ya, dengan seluruh, mulai dari Nabi Adam sampai kiamat nanti, itu Allah memberikan rezeki kepada manusia itu hanya dengan satu rahmatnya, dengan satu rahmat, ya, dan itu semua mencukupi seluruh makhluk, ya. Yang 99 rahmat itu di mana? Allah berikan nanti di akhirat buat hamba yang beriman, hamba yang memenuhi kualifikasi bagi orang beriman. Allah akan bersyukur, berterima kasih kepada hamba ini, dan Allah, kenikmatan surga itu nggak bisa kita bandingkan dengan di dunia. Ya, ini dibagi rata, ya, dengan semua orang di atas muka bumi ini. Itu cuma dapat satu rahmatnya Allah. Ya. Itu aja kita udah kelebihan. Ya. Orang kafir bahkan banyak yang lebih makmur lagi, lebih sejahtera. Cicak dapat rezeki, ya, makan setiap hari dari nyamuk. Nyamuknya, ya, awalnya muncul dari mana? Dari selokan, dari got, ya, dari bak mandi, ya. Kalau di kamar, ya, kalau di rumah-rumah, ya, apa namanya, orang tua kita zaman dulu itu kan masih pakai bak mandi itu, ya, itu kan, nah itu nyamuk bertelurnya di situ deh tuh. Ada kolam-kolam lagi di luar, ada balong-balong kalau di Sunda, ya kan. Nah itu nyamuk adanya di situ. Tapi cicak bisa makan dia di dinding, ya, nyamuknya yang datang ke dia, bukan cicak yang datang ke nyamuk. Coba bayangkan. Halo. Dan masih banyak contoh yang lain, ya. Makhluk kecil yang tidak berdaya apa-apa, nggak bisa ngurusin rezekinya, dapat rezekinya. Allah yang rezekinya, yang kasih rezeki itu. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kecil sekali bagi Allah, ya, mudah sekali bagi Allah, ya. Nggak pakai ribet bagi Allah. Allah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Coba bayangkan. Ini Allah bicara tentang binatang, ya, yang melata, untuk mengingatkan kita betapa mudahnya Allah kasih rezeki dan sampai kepada mereka. Dan juga kamu juga itu kena bagiannya. Allah yarzuqu wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, kita tinggal usaha, tinggal berdoa. Allah Maha mendengar, ya kan?
Nggak mungkin orang beriman itu sampai mati kelaparan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Kalau ada orang Muslim, ya, kemudian mati karena busung lapar, kelaparan, ini pasti ada yang salah. Ya. Konsepnya nggak begitu dalam ajaran agama kita. Berarti ada yang salah dalam apa? Dalam pengelolaan. Pengelolaan dunianya. Berarti ada yang salah dengan sistem politiknya. Berarti ada yang salah dengan pengelolaan sistem ekonominya. Sehingga rezeki yang sudah sedemikian rupa dimudahkan oleh Allah tidak sampai. Bukan karena Allah yang tidak menyampaikan rezeki itu, tapi karena ada proses mata rantai rezeki itu yang kita ini telah berbuat zalim tidak sampai kepada si manusia ini. Mata rantai rezeki saja, makanan itu sampai kepada binatang, Mas. Ya, binatang melata yang nggak punya pikiran apa-apa, tapi dia bisa makan tiap hari, ya, bisa hidup. Ya. Kalau manusia dengan akal pikirannya, dengan segala potensinya sampai tidak bisa makan, berarti itu bukan salah Allah, loh. Ya, hati-hati. Ini salah, ya, pendistribusian mata rantai ini yang terputus, ini karena kesalahan, ini karena errornya manusia ini. Ya, ini errornya manusia di sini. Berarti ada yang nggak beres dengan sistemnya. Ya. Distribusi kekayaan, rezekinya itu hanya apa? Berputar pada orang kaya. Ya, karena itulah Allah memerintahkan kita untuk bayar zakat. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar jangan harta itu hanya berputar pada golongan orang-orang kaya saja. Nah, gitu ya. Artinya apa? Kita tidak menjalankan sunnatullah. Kalau sunnatullahnya sudah ditetapkan hukumnya, semua manusia, semua binatang, semua makhluk itu pasti dapat rezekinya dari Allah. Kalau tidak sampai, bahkan kalau misalnya tidak sampai rezeki itu pada diri manusia, berarti yang salah manusia. Ya, karena Allah sudah punya aturan sistem berlaku di seluruh alam semesta ini. Nah, berarti kita yang harus introspeksi. Kenapa bisa orang Islam itu jadi sakit, jadi busung lapar, jadi kekurangan vitamin, tidak malnutrisi, ya, sampai nggak bisa sekolah itu anaknya, ya, sampai misalnya profesi dari kakek turun ke anak, turun ke cucu, profesinya itu aja. Coba bayangkan. Tetap jadi kuli. Mohon maaf, kita bukan merendahkan profesi kerja sektor informal, tapi ini kan soal perbaikan hidup, nasib hidup manusia, ya. Ketika ini turun temurun terjadi, berarti ada kezaliman. Contoh buruh migran, ya, di banyak negara dari negara kita itu berapa jumlah? Ya, buruh migran itu yang ada di Malaysia, mohon maaf ini saya berikan contoh. Di Malaysia, Arab Saudi, itu sudah berapa generasi, Mas? Dan mereka mewariskan itu dari ibunya, dari bapaknya kepada anaknya. Tetap jadi buruh migran di negara orang. Bayangkan. Kenapa? Karena merasa di negaranya tidak nyaman. Ya. Di negaranya sama-sama buruh migran, tapi nasibnya tidak lebih baik, gitu. Lebih baik tetap jadi buruh kasar saja di negara orang, tapi jelas gajinya, honornya, gitu. Walaupun tetap menyandang statusnya buruh migran. Nah, ini sampai terus temurun, subhanallah. Ini berarti ada yang salah dalam tata kelola manusia ini. Ya, sampai bisa seperti itu. Loh, negara lain saja tidak begitu. Negara lain tidak begitu. Yang jumlahnya penduduknya jauh lebih banyak. Subhanallah. Ya, penduduknya jauh lebih banyak. Tapi dia tidak seperti kita. Ya, mohon maaf. Kalau ada alasan, ini susah pemerintah ngelola banyak rakyatnya 270 juta, ya nggak bisa semua diurusi pemerintah dengan semua anggarannya. Pertanyaannya dibalik dong. Kenapa Cina punya sudah 2 miliar rakyat penduduknya? Ya, kenapa India yang penduduknya sudah 1 miliar lebih, 1,5 barangkali, ya, itu mereka tidak mengalami masalah yang sama. Kita ini masih
jauh lebih kecil daripada jumlah penduduk mereka. Berarti apa? Tata kelolanya yang bermasalah, ya, mentalnya yang salah. Ada mata rantai di situ yang putus, ya, sehingga tidak menyebabkan rezeki itu tidak sampai kepada kita. Kenapa dia bisa lebih makmur daripada kita? Kenapa dia bisa berinvestasi dengan uang sekian banyak sehingga bisa mempekerjakan, ya, rakyatnya di negara tempat tujuan investasinya? Nah, ini kan kita sekarang ribut soal apa? Oh, tenaga asing, asing dan lain sebagainya. Ya, mesti kita belajar dong. Ya, kenapa dia bisa begitu? Kenapa kita tidak? Kenapa kita jadi kuli sendiri? Bahkan jadi kuli di sendiri aja udah gak laku lagi, Sir. Ya. Mulai dari direktur sampai tukang sapu, semua dari Cina. Coba bayangkan. Ya. Ini di negara dia udah gak laku. Ya. Gimana nanti? Makanya orang makin lari ke luar negeri itu. Subhanallah. Nah, ini kita harus pikirkan. Ini soal rezeki. Ya. Terakhir, surat Az-Zumar ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ya. Jika engkau tanyakan kepada mereka, siapa? Orang-orang musyrik. Tanyakan mereka dengan jujur, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah. Ya, semua mengatakan Tuhan. Ini yang menciptakan siapa? Tuhan. Bagi orang beragama pasti mengatakan Tuhan, kecuali di ateis. Ya. Ya, pengikutnya mungkin pengikut Darwin yang nggak percaya. Dia percayanya teori evolusi. Ya. Ya, tapi kalau orang beragama pasti mengatakan, ya, yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan. Nah, tetapi kan termasuk orang musyrik itu kan sebenarnya percaya kepada Tuhan, ya. Cuma percayaannya itu melebihi kapasitas, ya. Jadinya politeis, ya, Tuhannya banyak, ya. Nah, itu kalau ditanya mereka siapa? Tuhan. Cuma mereka menyebutkan Allah, ada Tuhan-Tuhan lain, ada sesembahan lain selain Allah. Maka tanyakan kepada mereka, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan wahai Muhammad, ya. Kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah itu? In aradani Allahu bidurrin, jika Allah menghendaki, ya, kepadaku suatu bencana, apakah mereka yang mampu menghilangkan bencana itu? Hal hunna kasyifatu durri? Apakah berhala-berhala itu yang bisa menghilangkan bencana itu? Tidak bisa. Aw aradani birahmah, atau Allah menghendaki untukku baikan, rahmat. Hal hunna mumsikatu rahmati? Apakah mereka yang bisa mencegah datangnya rahmat itu kepadaku? Tidak bisa juga. Maka apa solusinya? Qul hasbiyallah. Katakan, cukup bagiku Allah. Ya. Ini konsep Al-Quran luar biasa. Ya. Hasbiyallah, bicara tentang rezeki, urusannya dengan Allah, urusannya dengan takdir, nggak usah percaya kepada berhala, nggak usah minta bantuan jin, bantuan setan, bantuan dukun, paranormal, ya, nggak perlu kasih sesajen macam-macam, mintanya saja kita hanya kepada Allah. Qul hasbiyallah. Ini persoalan hidup kita selesai. Ya, kalau ada Allah, ya, Allah itulah satu-satunya yang mencukupi kita. Cukuplah hanya Allah buat kita. Wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Subhanallah. Inilah 7 ayat, ya, yang luar biasa. Menurut saya ini akan menghilangkan kegalauan kita soal rezeki, ya. Soal rezeki ini, karena banyak di antara kita ini yang selalu merisaukan rezeki. Ya, sampai ada pelatihan-pelatihan bagaimana membuka pintu keajaiban rezeki, katanya kan. Atau pelatihan bagaimana melipat gandakan bisnis, yaitu bagus, itu bagian dari ikhtiar. Tetapi sesungguhnya ini harus menjadi pijakan dasar, itu semua adalah ayat-ayat ini, ya. Ini yang akan memberikan kita kekuatan lahir dan batin, ya, menghadapi setiap musibah, menghadapi setiap ujian dan cobaan, ya. Karena tidak ada yang bisa untuk menyelamatkan kita semua ini kecuali, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu
eh, apa namanya materi kita ya, pada sore hari ini waktu Jerman ya, sudah menjelang buka puasa. Iya, betul. Nampaknya bau-bau masakannya sudah sampai ke Jakarta. Iya, ini di belakang saya banyak tuh. Iya, iya. Terima kasih disampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Fahmi Salim atas tausiah yang sangat-sangat, khususnya saya pribadi ya, saya merasa ini sangat membuka mata hati saya, karena sebelumnya memang mungkin karena ketidaktahuan dan keminiman saya belajar khususnya Al-Quran, ada 7 ayat yang ini sangat relevan dengan masa pandemi tahun ini. Nah, 7 ayat ini ternyata juga sudah tidak hanya dicari-cari sendiri, tetapi sudah direnungkan oleh seorang ahli, yaitu Ibnu Sirin ya Ustadz tadi ya. Nah, ini tentu saja sangat penting bagi kita untuk direnungkan kembali, kita renungkan bersama-sama, sekaligus mungkin saja 7 ayat ini bisa jadi dalam tanda kutip resiliensi atau juga sebagai jalan kita untuk menguatkan hati dan juga jiwa kita menghadapi pandemi saat ini atau COVID-19 saat ini. Baik, Ustadz, ini ada banyak sekali pertanyaan Ustadz dari beberapa kota dan juga ada yang dari Austria ini Ustadz. Nah, pertama saya urut saja, saya urut dari Austria. Ini Profesor Rahmat Adi Wibowo ini. Insya Allah kita doakan Profesor segera Ustadz. Tanya Ustadz, apakah rezeki yang dijamin Allah kepada kita mengenal batas-batas rezeki minimum dan maksimum, Ustadz? Mungkin bisa nanti langsung pertanyaan, kemudian direspon oleh Ustadz dan sampai nanti terakhir. Begitu, Ustadz. Baik. Iya. Pada dasarnya dalam Al-Quran itu tidak disebutkan ada batas minimum dan maksimum. Ya, semaksimum-maksimumnya rezeki itu bagi Allah tidak ada apa-apanya. Ya, ibarat kita mencelupkan jari ke laut. Ya, lautan itu tidak akan berkurang atau tidak akan lebih. Ya, dengan celupan jari kita itu. Nah, itulah perbendaharaan Allah. Ya, yang makanya Allah Nabi SAW mengatakan apa? Kalau seandainya ya apa itu dalam hadis Nabi SAW itu mengatakan seandainya Allah tidak memberikan rezeki ya kepada satu orang kafir pun kalau misalnya nggak salah konteks hadisnya begini, kalau seandainya Allah itu berikan rezeki kepada semua ya para penentangnya ya, maka dikatakan di situ itu semua nilainya tidak sebanding bahkan dengan satu sayap nyamuk ya, satu sayap nyamuk Mas. Satu sayap nyamuk itu dia kalau cuma satu aja sayapnya kan nggak bisa terbang, sayapnya mesti dua ya toh. Itu tidak sebanding ya kekayaan yang Allah berikan kepada semua orang kafir itu, nikmat itu tidak sebanding dengan ya nikmat yang Allah berikan kepada satu sayap nyamuk itu. Nyamuk bisa mendapatkan kenikmatan kalau dua-dua sayapnya terbang, ya lengkap, ya. Nggak cuma satu. Kalau satu nggak bisa terbang, dia mati dia. Ya, nah itulah gambarannya. Kalau batas minimumnya Allah sudah berikan rezeki ini semua ditundukkan kepada kita manusia. Ya, dalam surah Luqman misalnya, ya Allah Taala berfirman, ya dalam surat Luqman itu ada ayat yang berbunyi alam tara, ya di sini coba kita lihat
ayatnya setelah kisah tentang Luqman dan putranya itu, ya, di halaman belakangnya berikutnya itu apa? Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Ya, kalau tidak salah. Kemudian apa? Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ya. Tidakkah kalian perhatikan Allah telah menundukkan untuk kalian semua yang di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, itu semua ditundukkan pada kita untuk kepentingan manusia. Ya, itu sebagai rezeki buat kita, termasuk mineral, tambang, semuanya. Ya, itu semua ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Ya, dan manusia bisa mencarinya walaupun ke dasar perut bumi, digalinya sama dia. Walaupun harus gali dari mana? Dari lepas pantai. Ya, itu semua diberikan petunjuknya oleh Allah. Ya, walaupun dia harus macam-macam, nggak cukup dengan minyak bumi, ya dia cari lagi energi yang terbarukan misalnya. Ya, dia tanam pohon pohon jarak ya untuk minyaknya buat energi terbarukan. Itu sudah ditundukkan oleh Allah. Ya, nggak tahu kalau konsep blue energi ya, saya nggak ngerti itu mas. Itu ada tidak itu bensin dari air putih itu ya? Nah, itu Mas Adi itu yang mesti meluruskan itu kalau benar ada itu. Kemudian apa? Wasbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ya, Allah telah menyempurnakan untuk kamu nikmat-nikmatnya, ya, yang lengkap zahir dan batin. Ya. Yang zahir itu kata ahli tafsir apa? Abdan wal jawari, ya, nikmat yang ada pada tubuh kita dan anggota-anggotanya. Nikmat yang batin itu kita diberikan akal dan hati. Ya. Itu sempurna. Ya, sudah semua fasilitas infrastruktur di dunia ini itu diberikan untuk kita, lalu kita bisa mengolahnya. Kira-kira begitulah maksud ayat ini. Kita bisa mengolahnya. Ada tubuh kita dikasih kesehatan, akal pikiran kita bekerja dengan baik, ya, sehingga kita bisa mendayagunakan ini, ya, barang-barang yang Allah sudah ciptakan di dalam perut bumi, di dalam laut, di atas daratan, semuanya itu rezeki Allah. Ya. Itu pasti mencukupi seluruh manusia. Ya. Kalau di Indonesia, kekayaan Indonesia itu sudah mencukupi bahkan lebih untuk rakyat Indonesia seluruhnya. Tapi kenapa ada di tanah, ya, yang kaya raya, sumber kekayaan alamnya melimpah, tapi ada yang busung lapar, ada yang kurang vitamin, ada yang nggak sekolah. Nah, ini persoalan itu persoalan dari tata kelola yang salah. Ya. Jadi batas minimum batas maksimum nggak ada bagi Allah. Semua itu kalau daya gunakan, ya, dengan benar, sistemnya benar, nggak ada yang miskin di dunia ini. Ya, kemiskinan itu terjadi kenapa? Bukan karena takdir. Kemiskinan itu terjadi karena sistem. Ya, kemiskinan itu terjadi secara struktural. Konsepnya kemiskinan itu dalam Al-Quran itu tidak ada Allah memberikan orang itu miskin supaya jadi jatuh miskin, nggak ada. Itu kenapa? Kesalahan sistemnya. Nah, salah satu cara solusi Allah untuk, ya, salah satu yang memberikan solusi meluruskan sistem yang salah itu apa? Kalau ada orang itu termarginalkan, ya, karena sistem, ya, dia menjadi miskin karena struktural, ya, maka ada solusinya apa? Zakat. Nah, zakat ini sebenarnya untuk membantu itu, ya, itu solusi yang luar biasa juga dari Allah, ya. Sebenarnya kalau dijalankan secara baik konsep rezeki ini, nggak ada orang miskin. Tapi kalau dia ada yang dimiskinkan oleh sistem, Allah juga sudah punya solusinya. Zakat, ya. Orang kaya jangan mau ambil sendiri, ya, rezekinya bagi, di situ ada harta milik mereka. Nah, itu jadi agama ini sempurna lah, ya, luar dalam tuh cara Allah mengelola ini supaya harta kekayaan manusia ini bisa sampai kepada yang berhak, gitu. Kalau tidak bisa secara alamiah orang bisa
menggali, mendayagunakan semua nikmat itu sehingga dia bisa mencukupi dirinya, maka Allah mengingatkan orang kaya agar tidak rakus, tidak serakah, dan dia menyadari di situ adalah harta milik, ada hak miliknya orang yang miskin itu. Demikian, Allah. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Fahmi Salim. Demikian Mas Adi ya, respon dari Ustadz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Insyaallah Muktaf Haifani dari Berlin. Begini pertanyaannya Ustadz. Bagaimana banyak fenomena saat ini dengan mendatangi Ustadz atau Kiai memohon berkah. Nah, bagaimana mensikapi hal tersebut dengan konsep tawakal? Ya, mengambil berkah dari orang soleh yang masih hidup, ya, itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, tetapi itu tidak kemudian menjadikan orang Islam yaitu hanya berpangku tangan atau hanya cuma ingin cari berkah saja. Ya, jadi harus dipahami secara komprehensif, gitu ya. Ini kadang-kadang ada yang menolak satu sisi dan ada yang menolak sisi yang lain, atau ada juga yang menolak kedua-duanya. Nah, ini yang repotnya umat Islam ini. Kalau itu difahami hanya parsial, ya. Ada dicontohkan, misalnya Nabi SAW itu para sahabat itu berlomba-lomba untuk apa? Untuk mendapatkan sisa air wudhunya Nabi, ya. Tapi bukan untuk dijadikan jimat, Mas. Bukan untuk dijadikan macam-macam, tapi untuk mendapatkan keberkahan, karena semua yang pernah dipakai, ya, Nabi ini orang mulia. Nabi ini orang mulia, lahir batin, ya. Dia diciptakan Allah itu dengan bentuk yang sempurna. Ya, semua manusia diciptakan Allah di ahsani taqwim, tentu. Tapi Rasulullah dan para nabi seluruhnya itu mereka diciptakan memang dalam bentuk yang khusus, ya, dengan pemeliharaan langsung dari Allah, dengan segala keberkahannya itu ada dalam tubuhnya. Dan ini yang diyakini para sahabat, apa yang dipakai oleh Nabi, bekas air wudhunya, bahkan keringatnya yang menetes itu diambil. Ya, tapi tidak sampai membuat mereka itu apa? Udahlah, ya. Nah, kita tabarruk aja sama Rasulullah, ya. Kita cari makanannya dari situ, nggak begitu. Ya, mereka tetap bekerja, mereka tetap berikhtiar, mereka tetap berjuang, berjihad. Nabi aja yang punya keistimewaan seperti itu, ketika berjuang juga berkeringat, berdarah-darah. Ya, kalau difahami bahwa konsep cari berkah itu lalu kemudian seluruh usaha manusia itu tidak diperlukan, untuk apa Nabi mengajarkan jihad? Dan Nabi memimpin jihad. Nabi memimpin reformasi pasar ekonomi. Ya, Nabi masuk ke pasar-pasar untuk meluruskan praktek kezaliman-kezaliman, ya, membenahi sistem sosial, ekonomi, politik sesuai dengan petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hidup kita ini umat Islam hanya mencari berkah-berkah saja, lalu aspek sosial ekonomi kita tidak diperhatikan, tidak direformasi sesuai dengan aturan syariat Islam, ya apa gunanya, gitu ya. Dan Rasulullah kan terbatas, ada usia, ada umur biologisnya. Nah, kalau memang itu akan terus berlanjut, kalau Rasulullah wafat bagaimana? Ya, dan itu sudah wafat beliau. Bagaimana dengan keberkahan-keberkahan itu? Nah, di sini nanti akan terbentur bagi orang yang selalu, atau kelompok yang selalu mengambil aspek sisi spiritual keberkahan dalam pengertian yang magis, gitu ya, yang menunjukkan apa gitu. Nah, ini dia akan terbentur dengan kenyataan-kenyataan hidup. Ya, persoalannya, ya, Israel itu tidak hanya bisa dihadapi dengan, ya, jampi-jampi, dengan ruqyah, ya, harus ada senjata.
ya kan, harus ada ikhtiar manusia gitu ya. Menghadapi dominasi Cina itu tidak cukup hanya dengan kekuatan doa. Harus ada ikhtiar juga manusia ini. Ya, harus ada usaha, harus mengejar ketertinggalannya, harus melengkapi sunnatullah yang ada di alam semesta, ya, sains, teknologi, ya, sistem tata kelola, ya, dalam semua aspek kehidupan itu harus dibangun, baru kita bisa menandingi. Berarti peradaban Islam dulu, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, ya, kemudian di Spanyol, Umayyah II, kemudian di Turki, Istanbul, itu Turki Utsmani, itu membangun kekuatan fisik dibangun. Ada ilmunya, ada sainsnya, ada tatanan sosial politiknya dibangun, maka mereka jadi superpower. Gitu. Kalau hanya mengandalkan keberkahan-keberkahan ini, kasihan masyarakat di akar rumput. Ya, mereka akhirnya terjebak kepada apa? Kepada kultus, kemudian mitos-mitos di seputar orang-orang saleh yang itu bahkan berlanjut sampai setelah mereka ini meninggal dunia. Ya, kalau masih hidup masih mending. Kita ada dianjurkan untuk minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Ya, saya punya guru yang ulama, alim, orang soleh. Saya bawa anak saya datang ke guru minta didoakan. Boleh tidak? Ya boleh. Sama doanya orang tua kepada anaknya. Ya, itu doa orang tua kepada anak kan dikabulkan, ya. Itu sama seperti itu, ya. Itu bukan syirik kalau kita minta doa kepada orang soleh yang masih hidup loh, ya. Kalau sudah meninggal lain lagi urusannya, dia tidak bisa mendoakan kita kan, ya. Maka itu, di sini pentingnya kita seimbang. Keberkahan aspek spiritual itu ada, tapi dia terbatas, ya. Terbatas oleh apa? Usia biologis. Ya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu kita yang harus terus berikhtiar menjalankan ayat-ayat Allah dalam kauniyah ini, dalam sunnatullah, kehidupan sosial, politik, ekonomi, ya, kita harus benahi. Ya, kalau hanya dari sisi pendekatan, ya, mencari tabarruk saja, ya, maka peradaban Islam ini tidak akan maju dan tidak bisa kita rasakan, ya, keberkahannya sampai saat ini. Gitu. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Ustadz atas penjelasan Ustadz tadi. Dari Berlin kita terbang ke Frankfurt, Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan dari Frankfurt. Apakah Ibnu Sirin atau Abu Bakar Muhammad Ibnu Sirin memberikan konteks ruang dan waktu tentang kapan dan di mana idealnya 7 ayat tersebut perlu dibaca semasa musibah? Ataukah ayat-ayat tersebut untuk pengetahuan dan bacaan bebas sebagaimana ayat-ayat lainnya? Demikian Ustaz. Iya, memang beliau ini kan spesialis, dikenal dari kalangan ulama tabi'in adalah yang pandai sekali dan diakui kedalaman ilmunya itu untuk menggali hikmah dari ayat-ayat Al-Quran, ya, termasuk ayat-ayat tentang musibah, ayat-ayat tentang bencana, ayat-ayat yang bisa mendatangkan ketenangan, ketentraman batin itu karena kapan dan pada saat apa ayat-ayat ini dibaca, direnungi, ya setiap saat mestinya harus bisa, terutama ketika kita sedang berada dalam kondisi diuji, dicoba oleh Allah, gitu ya. Ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Ya, sebab kalau misalnya kita baca ayat itu kemudian kita tidak ada konteksnya, ya mungkin kurang nyambung. Baru berasa clue-nya ayat ini. Oh, jika pada saat kita seperti sekarang misalnya, oh benar ya, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Nah, jadi kalau kita baca sesuai dengan konteks kita yang kita hadapi, baru ketemu kan. Ya, seperti Mas tadi bilang, wah ini saya baru tahu, ya. Mungkin karena saya kurang belajar Quran, ya karena konteksnya Anda baru menemukan sekarang, gitu. Saya juga baru bisa mengkomunikasikan, ya, ataupun mensosialisasikan, ya, ayat-ayat yang dalam tanda petik itu ditemukan oleh Ibnu Sirin, ya. Ayatnya sudah ada, cuma ditemukan konteksnya kan oleh beliau ini.
Ya, ayatnya sudah ada dari dulu dan ini sudah diyakini oleh para sahabat. Kenapa para sahabat itu? Misalnya, ya, mereka berani mati. Ya, disebutkan di dalam ungkapan para ulama itu, ya, ruhbanun bil lail fursanun bin nahar. Mereka di malam hari jadi ahli ibadah, ya. Siang hari seperti singa, ya, seperti apa namanya, macan, ya. Itu kenapa? Karena mereka punya keyakinan lan yusibana illa ma kataballahu lana, ya. Makanya mereka gemar berjihad. Jihad bukan hanya jihad usaha cari rezeki yang halal, tapi jihad fisik, ya. Perang itu sudah kemampuan militer para sahabat itu nggak bisa diragukan lagi, ya. Istilahnya sudah menyatu gitu, ya. Pedagang, ya, petani, ya, ulama, itu kan ada kategorinya sahabat itu. Ada yang memang profesinya sebagai pedagang, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pengrajin, ada yang sebagai menekuni ilmu pengetahuan seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, ya, fokus menekuni, ya, mencatat ilmu hadis-hadis Nabi atau mengajarkan Quran sebagainya, itu semua ada. Tapi ketika jihad itu semuanya bisa, ya. Jadi masyarakat sahabat ini masyarakat yang apa, semi militer, itu wamil sebenarnya. Wajib militer itu ada, gitu ya. Semua orang itu harus bisa mengangkat senjata. Untuk apa? Mempertahankan dakwah, gitu ya. Nah, ketika mereka melakukan itu mereka nggak takut mati. Makanya orang-orang Romawi itu takut betul kepada mereka, ya, kepada sahabat-sahabat ini, ya. Apa kata Kaisar Romawi Heraklius dan juga banyak kesaksian pemimpin dunia saat itu yang dihadapi oleh para sahabat, ya. Ini kita menghadapi manusia-manusia yang seandainya mereka mau cabut gunung bisa mereka lakukan, ya. Kenapa? Karena mereka tidak takut mati, ya. Mau menghadapi pasukan seberapa banyak pun mereka tidak akan takut. Kenapa? Karena punya keyakinan la yusibana illa ma kataballahu lana. Itu kata para ulama. Tidak ada yang bisa menimpakan suatu musibah kepada kita kecuali apa yang sudah ditetapkan. Kalau emang belum saatnya mati, nggak akan mati. Itu kan prinsipnya, ya. Kalau emang belum saatnya sakit, tidak akan sakit. Makanya mereka terus berjuang. Jadi beriman kepada takdir itu keimanan yang progresif, ya. Bukan yang pasif, bukan yang pasrahan. Nah, kadang-kadang kita melihat sebagian umat Islam ini, ya, salah dalam menyikapi ayat-ayat Al-Quran, ya. Sehingga seolah-olah Al-Quran mengajarkan kita pasrah. Tawakal itu konsep pasrah saja, nggak usah, tidak ada usaha. Loh, Islam ini jadi peradaban besar, ya, yang disegani kawan dan lawan itu karena apa? Karena konsep semuanya itu ada. Ada tentang tawakal, ada tentang musibah, ada tentang bencana, dan itu dipahami secara komprehensif, gitu ya. Tidak memisahkan satu dengan yang lain, ya. Nah, salah satu kelemahan kita sekarang ini apa? Ketika terjadi musibah begini, kenapa masih ada orang yang ngotot, ya, seperti di Indonesia ini, agak unik, ya, ngotot masih mau sholat misalnya berjamaah di masjid atau tarawehan, gitu ya, walaupun dengan tingkat resiko yang tinggi, ya. Katanya masjid itu kan rumah Allah ini akan dijaga dari penyakit, gitu ya. Justru kita berdoa di sana dijauhkan. Loh, persoalannya, ya, corona ini dia tidak melihat ini rumah Allah atau rumah siapa, gitu. Dia akan menyerang siapa saja, ya. Itu sunnatullah begitu. Kalau ada kerumunan, ada yang sakit, dia akan nempel ke yang lain, ya. Dia tidak melihat, ya, ini orang Islam apa bukan. Ya, itu sunnatullahnya begitu memang, ya. Mau diapain lagi? Itu ujian dari Allah memang begitu. Maka kita harus sebisa mungkin menghindari, ya, bukan malah kita masuk ke kerumunan itu, termasuk ketika kita sholat berjamaah. Nah, karena menurut saya ini yang kurang dari pengajaran model pengajaran pendidikan Islam kita. Ini kita lebih fokus mengajarkan Islam ini dalam keadaan normal saja. Pengecualian keadaan darurat ini tidak kita perhatikan, ya. Masalah rukhsah dalam agama itu seringkali diabaikan. Saya sering jalan
dengan misalnya dengan beberapa tipe orang ya, pergian Jakarta Bandung, Cirebon, Ciamis, itu kita naik mobil kendaraan roda 4, itu maunya ya sholat zuhur dan asar itu dilaksanakan pada waktunya masing-masing, nggak mau dijamak dia, apalagi dikosor. Ini banyak yang begini nih, bandel orang itu ya, merasa lebih hebat dari ustadz. Saya bilang, kita sholat ini diberi rukhsah. Ya, sholat saja 2 rakaat, lalu dikosor, lalu dijamak. Allah kasih rukhsah itu, keringanan itu, supaya kita ambil, kita pakai. Bukan soal Anda kuat atau tidak. Ya, bukan kita ini merasa masih kuat, masih sehat, lalu kita maunya 4 rakaat saja. Jadi setiap kali waktu sholat harus berhenti. Saya bilang, kapan sampainya kita ini? Ya kan? Allah sudah kasih keringanan. Kalau Anda mau berhenti untuk makan minum, oke lah, istirahat. Tapi kalau untuk sholat sampai berkali-kali begini, saya nggak mau, saya bilang. Ya, saya mau ambil rukhsah, ya kan? Ya itu. Ini kadang-kadang orang-orang ini karena belajar fikihnya, belajar agamanya itu hanya ya, pengennya mendapatkan ya azimah gitu, tidak ada rukhsahnya. Maka sekarang kita bisa melihat, menyaksikan tipe-tipe orang seperti itu. Ya, seolah-olah semua itu dalam keadaan azimah, keadaan normal, kita harus lakukan sempurna, ya, harus di masjid tarawih, kalau nggak di masjid kagak afdol gitu ya. Kayaknya nggak diterima tarawihnya gitu kalau di rumah gitu, nggak sah gitu ya. Atau sholat Jumat itu mesti harus di masjid gitu ya. Itu dalam keadaan normal, ya, kita harus tapi kalau dalam keadaan seperti ini kan tidak bisa. Nah ini pentingnya kita keseimbangan ini. Ini persoalan umat ini cukup rumit, Mas. Ya, termasuk ini juga banyak umat ini yang belum memahami ayat-ayat tentang sunnatullah. Ya, inilah rahasianya kenapa kita tertinggal. Ya, non-Muslim sudah sampai ya mengamalkan dan menerapkan sunnatullah. Mereka belajar dari umat Islam. Mereka bisa menerapkan, tapi kita umat Islam ini selalu ya dihantui oleh kegagalan. Ya. Kegagalan dalam menerapkan sunnatullah, yaitu karena sistem pembelajaran agama ini ada yang salah gitu. Wallah. Terima kasih Ustadz disampaikan atas jawaban Ustadz. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustadz, dan mungkin bisa dijawab singkat karena waktu yang semakin mendekati jelang berbuka ini Ustadz. Nah ya. Kita dari Frankfurt kita akan terbang ke Aachen kalau tidak salah, ini dari Bapak Indar ini ya. Bapak Dr. Indar kandidat ya. Pertanyaannya terkait jimat Ustadz. Sekarang di beberapa wilayah di Jawa, beberapa tradisi yang sudah lama menghilang mulai dipopulerkan kembali. Bagaimana Islam memandang sebuah tradisi sebetulnya, Ustaz? Ya. Demikian pertanyaannya, Ustaz. Ya, Islam memandang tradisi itu kalau dia tidak bertentangan dengan syariat tidak masalah. Ya, kalau hanya benda-benda pusaka itu kemudian dijaga, disimpan, dirawat, ya sebagai bukti sejarah, bukti arkeologis, ya itu tidak masalah. Tapi kalau benda-benda pusaka itu lalu kemudian dikeramatkan, ya diciptakan mitos-mitos seputar dirinya, ini yang bermasalah. Ya, kalau dia hanya sebagai alat sampel penelitian, lalu kita hormati, kita jaga, kita rawat, ya itu memang sudah seharusnya sepantasnya. Itu namanya preservasi budaya. Ya, preservasi budaya, benda-benda cagar alam, cagar budaya, ya itu mutlak bagi suatu bangsa. Supaya dia mengenal apa? Akarnya, ya. Akar bangsa ini apa, gitu ya. Bisa supaya bangsa itu bisa menghargai budayanya sendiri, jangan larut kepada budaya asing, budaya dari luar. Itu satu. Nah, persoalan adanya tradisi lama berupa jimat itu kemudian dihidupkan kembali. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Tidak bisa kemudian dengan alasan
menghormati tradisi dan budaya leluhur, kemudian kita lalu sosialisasi. Nah, ini khawatir kita akan terjebak kepada apa? Apa yang disebut dengan nativisasi, menghidupkan budaya pra-Islam, ya. Dan jimat-jimat itu tidak tahu apa isinya, tulisan apa, maksudnya apa, bacaannya untuk siapa, gitu ya. Ini kita nggak tahu, ya. Dan Rasulullah sudah mengingatkan, ya, salah satu bentuk kemusyrikan itu adalah at-tamaim, ya, jimat-jimat. Ya, kita meyakini satu benda, ya, yang kita simpan atau kita pakai ini memiliki khasiatan, bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, itu syirik. Ya, kalau saya pakai cincin karena untuk estetika saja, ya, bukan percaya oh ini cincin bisa mendatangkan tuah bagi saya, bisa mendatangkan rezeki, ya, banyak undangan ceramah, ya, tidak ada. Ya. Bukan untuk itu, ini estetika saja, pemanis saja. Kalau ada sampai meyakini itu, nah itu syirik, nggak boleh, gitu ya. Nah, jadi perhatikan itu. Nah, proyek nativisasi ini itu memang ada dalam salah satu proyek kolonialisme, menghidupkan budaya-budaya pra-Islam di negeri-negeri mayoritas Muslim supaya mereka tidak bangga kepada Islamnya, tetapi bangga kepada warisan-warisan pra-Islam yang itu bertentangan dengan syariat, yang isinya kalau tidak bertentangan tidak masalah, ya, kalau tidak bertentangan tidak masalah, ya. Banyak dulu Wali Songo juga melanjutkan tradisi sebelum Islam, tapi diambil bentuknya, isinya sudah diubah, ya. Tradisi sekatenan, ya, isinya sudah dirubah, ya. Sunan Kudus misalnya, untuk mengislamkan warga Jawa itu dia bangun masjid tapi pintunya, gerbangnya, pendoponya masih pakai seperti pura Hindu, tapi orang masuk situ sudah otomatis convert kepada Islam. Itu canggihnya itu. Jadi, nah ini perlu kita hargai, jangan dikit-dikit lalu kita bilang Wali Songo itu mengajarkan syirik. Tidak, saya tidak sampai ke situ, ya. Itu cara mereka mendialogkan budaya ini bagaimana menjadi alat untuk menyebarkan Islam. Itu boleh, ya, menurut saya boleh. Justru sekarang itu yang dipakai oleh misionaris Kristen, ya, untuk mengkristenkan orang Jawa. Dia pakai cara-cara yang dulu ditempuh oleh Wali Songo. Nah, sementara kita sudah, ya, meninggalkan itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Subhanallah, apa yang disampaikan Ustadz Fahmi Salim tadi sangat-sangat bermanfaat bagi kita pendengar tentunya. Khususnya saya sendiri secara pribadi mendapatkan banyak ilmu dari sini, ya. Dan jawaban-jawaban beliau tentunya juga sangat disandarkan, dinisbatkan kepada teks-teks baik itu Al-Quran tadi maupun beberapa hadis juga, ya. Dan saya khususnya sebagai moderator, ya, karena mendengarkan secara langsung ini sangat berterima kasih, dan tentu saja atas nama PCIM Muhammadiyah Jerman kami mengucapkan banyak terima kasih Ustadz atas kesediaannya dan waktunya, ya, di tengah malam bersedia untuk memberikan tausiah kepada teman-teman di Jerman ini. Dan ini kami sudah mulai masuk berbuka Ustadz. Yep. Dan ya, mohon doa juga. Oh iya, terima kasih Ustadz. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Ustadz dan tausiah yang diberikan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayang, terima kasih karena masih ada yang mau dengerin. Oh, insya Allah banyak ini yang online ini Ustadz di YouTube, ya, langsung didengarkan dari YouTube. Ya. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majlid Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Insya Allah kita akan berjumpa lagi, bersua lagi di kesempatan yang lain insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.